Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Suro Bajol. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita mistis tentang ajal sang pelaku pesugihan babi ngepet. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Mas, aku udah nggak mau ngelakuin ini lagi, Mas, kata Dina sembari menangis. Sudahlah, mendingan kamu tuh jaga lilin aja, biar nggak mati, kata Arman setengah membentak. Dina yang berlinang air mata, dia mulai menyalakan lilin. Dan dalam sekejap, suaminya yang bersimpuh di lantai, berselimut jubah hitam, kemudian dia mulai berubah menjadi seekor babi besar berwarna hitam berbulu lebat. Terhitung sudah 7 kali Arman dan Dina melakukan pesugihan babi ngepet. Dan kali ini adalah upayanya yang ke-8. Awalnya Dina dan Arman tidak pernah berpikir sedikit pun untuk melakukan pesugihan. Arman bekerja di sebuah pabrik baterai yang berada di kota mereka tinggal. Dan Dina sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga. Saat goncangan ekonomi melanda pabrik tempat Arman bekerja, yang berdampak adalah gelombang PHK besar-besaran. Arman yang kala itu memiliki jabatan yang cukup bagus di pabriknya, mau tidak mau harus tersapu PHK bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa mengenaskan ini terpaksa membuat Arman harus luntang-lantung mencari pekerjaan lain. Arman juga sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan yang berbeda. Tetapi, satu pun tak ada yang membalas. Arman berpikir bahwa mungkin penolakan yang terjadi karena usianya yang sudah mencapai 45 tahun. Uang pesangon yang mereka dapat tidak mereka manfaatkan dengan baik. Dina dan Arman merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis, sehingga mereka memilih untuk menyimpan saja dan berharap suatu saat ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka kerjakan. Namun, nasib berkata lain. Uang pesangon yang mereka miliki semakin menipis tanpa diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Arman juga sebenarnya sempat mencicil sepeda motor yang dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek. Tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan terpaksa motor itu pun harus ditarik lagi karena putusnya uang cicilan. Sebagai kepala rumah tangga, Arman bingung melihat keadaan ekonominya yang kian memburuk. Ditambah lagi dengan anak semata wayangnya yang bernama Hilman. Sebentar lagi dia akan masuk SMP, di mana memerlukan biaya yang cukup banyak. Dan karena himpitan ekonomi lah, membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dan berkat bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lama Arman dan Dina berada di sebuah situasi yang dapat memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Kala itu di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan tentara, dan sang istri adalah seorang wirausaha yang menjual busana muslim. Arman dan Dina menjadikan mereka sebagai korban pertama mereka, dengan asumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat tinggal mereka. Dan ternyata benar saja, upaya pertama mereka tidak sesulit yang mereka bayangkan. Dan dalam waktu hanya kurang dari 3 jam saja, mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta rupiah
dari rumah pasangan tua tersebut. Tak mau jatuh ke lubang yang sama, Arman dan Dina pun sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk membuka warung sembako, dan sisanya untuk ditabung. Semenjak pesugihan mereka yang pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Anaknya yang bernama Hilman dapat bersekolah dengan tenang, dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap harinya. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Arman berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka mulai membaik. Namun kenyataannya, Arman justru semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut dengan alasan menjadi babi tidak sesulit bekerja di pabrik atau merintis bisnis. Istrinya Dina sudah mencoba menghentikan Arman, mulai dari menasehati hingga memohon-mohon. Tetapi upaya yang dia lakukan berkali-kali tersebut dibalas oleh pukulan dan tendangan berkali-kali. Tak jarang, Dina menjaga temaram lilin dengan keadaan berlinang air mata, seperti yang dia alami malam ini. Dina sudah tidak tahan dengan perlakuan Arman kepadanya. Meskipun dia sangat menyayangi keluarga kecilnya itu. Arman tiba di rumah korbannya, yaitu rumah Ibu Jamilah. Arman mengincar rumah itu karena baru genap 2 bulan ini, Ibu Jamilah ditinggal wafat oleh suaminya tanpa seorang anak. Yang ada hanyalah seorang asisten rumah tangga yang setia. Arman mulai menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah Ibu Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Dan entah bagaimana caranya dengan menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah sasaran, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Dina. Di depan Dina, uang pecahan 100 ribuan berserakan. Tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Dina memikirkan keselamatan Arman dan perasaan anak semata wayangnya ketika tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil pesugihan. Ketika sedang asik menggesek-gesek pagar, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Arman. Dalam wujud babi, dia terperanjat karena cahaya tersebut tidak beranjak. Itu pertanda bahwa seseorang yang menggunakannya memperhatikannya. "Babi, ada babi!" teriak seseorang pria di atas sepeda motornya. Arman tidak dapat melihat jelas wajah pria itu. Dan karena dia panik, dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki, membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang dia lihat itu bukanlah babi biasa. Dia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Arman, sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. "Babi ngepet! Babi ngepet!" Teriakan pria tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun kaget dengan peringatan itu. Dan spontan mereka mengambil benda yang ada di dekatnya untuk menghajar Arman yang lari kocar-kacir. Kesempatan Arman untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena dia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak. Dan beberapa di antaranya membawa tali dan senjata tajam. Arman tak tahu harus berlari kemana. Dia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada orang. Namun meskipun begitu, upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena tembakan dari senapan angin. 2 butir peluru menembus paha Arman hingga membuatnya tumbang. Dalam wujud babi,
Arman diikat dengan keadaan babak belur lalu diarak menuju kantor kepala desa. Apa yang Arman lihat sekarang ini mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa dia bisa memanggilnya. Demikianlah akhir tragis dari seorang pelaku pesugihan. Mudah-mudahan cerita ini dapat kita ambil hikmahnya. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.